Jadi kalau secara umum kalau dia tidak sekolah, pasti dia cuma dikurung di rumah. Tinggal di kamar, cuma dikasih makan, dikasih minum. Tapi ini dia bisa pergi keluar kota, dia berlatih di Solo kemarin, dan pulang mewakili Papua di Peparnas 21, dan akhirnya dia mendapat medali emas. Itu luar biasa sekali. 1 miliar penghargaan dari pemerintah. Penerimaan kemarin, P3K, CPNS kemarin, itu kuota itu masih sangat kosong. Hanya terisi 2-3 orang aja. Selebihnya kosong. Jadi sayang sekali. Jadi saran saya buat adik-adik, mari kita coba untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Shalom, jumpa lagi bersama kami podcast P3W Suara Perempuan untuk Semua. Sebagaimana judul pada podcast kali ini, di episode kali ini kita akan bincang-bincang seputar mengenal anak berkebutuhan khusus. Nah, ngomong-ngomong tentang anak berkebutuhan khusus, pasti sobat semua nonton. Indonesia sekarang ini sedang berbangga, bersukacita, senang, gembira karena seorang Putri Aryani, seorang disabilitas yang menerima ataupun meraih Golden Buzzer dari AGT 2003 di Amerika. Untuk itu di episode kali ini kita akan berbincang lebih jauh lagi tentang anak berkebutuhan khusus, dan telah hadir di sini seorang tamu spesial dan sangat luar biasa dedikasinya, kepeduliannya, pelayanannya untuk anak berkebutuhan khusus. Langsung saja kita sapa Ibu Seri Rante. Selamat datang Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu untuk kita bisa bincang-bincang seputar topik ini. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan luar biasa. Terima kasih ya, puji Tuhan. Mungkin Ibu bisa sapa-sapa sobat-sobat kami di luar sana dulu sambil Ibu memperkenalkan diri sekaligus. Ya, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Seri Rante Pabunga. Saya asal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Pekerjaan saya sebagai aparatur sipil negara di salah satu sekolah luar biasa di Kota Jayapura. Iya, sebelum kita lanjut, ini ada berita nih. Begini beritanya. Menurut berita pada liputan6.com per 16 Mei 2023 pukul 10 WIB. Di antaranya dikatakan data statistik yang dipublikasikan oleh Kemenko PMK per Juni 2022 menyebutkan bahwa angka kisaran disabilitas anak usia 5 sampai dengan 19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada usia tersebut di tahun 2021 adalah 66,6 juta jiwa. Jadi, jumlah anak penyandang disabilitas pada kategori usia tersebut berkisar 2.197.833 jiwa. Di sisi lain, data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur sekolah luar biasa dan inklusif adalah 269.398 anak. Atau kita bisa bilang 12,26%. Nah, ini nih data di Indonesia. Tetapi berapapun jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di tempat kita masing-masing, termasuk tanah Papua ini, mereka juga memiliki hak yang sama dengan anak normal lainnya untuk mendapatkan pendidikan. Mereka adalah anak-anak kita, anak-anak yang ada di dalam masyarakat paguyuban atau masyarakat suku kita,
anak-anak yang ada di lingkungan ketetanggaan kita, bahkan anak-anak yang ada dalam jemaat gereja kita. Memang masih banyak hal yang menjadi permasalahan. Misalnya, masih kurangnya sekolah luar biasa di tanah Papua sehingga ada anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah tetapi akses sekolah itu tidak tersedia di tempat. Ada yang akses sekolahnya ada, tapi justru orang tuanya yang malu dan sebagainya, alasan-alasan. Nah, Ibu Seri sendiri sudah memberi diri untuk pelayanan khusus ini. Pasti tahu banyak tentang bagaimana kehidupan anak berkebutuhan khusus, bagaimana penanganannya, kemudian keterampilan apa yang perlu untuk mereka, dan ini tak kalah penting juga untuk peran orang tua nih, peran gereja, peran lingkungan sekitar terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus. Nah, kita akan bincang-bincang lebih jauh bersama Ibu Seri. Menangani anak berkebutuhan khusus ini bukan hal yang gampang ya. Iya betul. Iya. Susah-susah gampang. Iya. Ibu Seri sendiri kenapa tertarik dalam bidang ini? Iya, kalau dari saya kenapa saya tertarik? Ya karena saya ingin mengabdikan seluruh kelebihan yang Tuhan sudah kasih kepada saya untuk menutupi kekurangan dari anak-anak berkebutuhan khusus. Kebetulan saya tertarik di dunia sosial begitu. Jadi bagaimana saya dulu waktu saya kuliah itu saya pikir saya kuliah ini mau kalau saya bekerja sambil melayani. Jadi saya pilih menjadi guru sekolah luar biasa. Berarti dari pendidikan khusus itu ya? Iya. Iya, ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian ini dengar-dengar lagi Ibu Seri itu pernah buka les privat untuk anak berkebutuhan khusus yang ada di wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura. Ini bagaimana ceritanya Ibu bisa punya ide seperti ini? Padahal kalau kita tahu Kabupaten Jayapura sendiri belum ada sekolah luar biasa. Iya. Jadi ceritanya begini, tahun 2020 kan masa-masa COVID. Jadi kami di sekolah pulang cepat, pulang jam 12 sudah pulang. Kebetulan saya tinggal di Sentani pada waktu itu. Jadi saya pikir kalau saya cuman pulang, cuma tidak bikin apa-apa begitu, lebih baik saya luangkan waktu saya untuk berguna bagi orang-orang. Jadi kebetulan di samping rumah itu ada rumah keluarga yang kosong. Saya bikin kayak pamflet begitu, saya sebar lewat internet, sosial media. Baru banyak yang respon. Dia bilang, "Ibu, betulkah ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Soalnya anak saya anak berkebutuhan khusus." Baru saya bingung mau sekolahkan di mana. Saya bilang, "Oh iya betul, mari sudah datang." Kebetulan itu waktu itu di Dunlop, mari kita datang, kita berbicara, bertukar pikiran begitu. Langsung akhirnya satu persatu orang tua ini mulai hubungi saya. Jadi kemarin itu ada sekitar 12 orang yang datang saya. Jadi les yang saya buka itu, jadi setiap jam itu 2 orang. Jadi saya tidak langsung ajar semua, tidak. Saya ajar per jam untuk 2 orang. Jadi ganti sampai jam 7 malam. Jadi saya buka itu karena saya lihat kalau di Papua ini cuma 10 saja SLB dan di kota Jayapura 2. Kabupaten Sentani itu tidak ada. Jadi Kabupaten Jayapura belum ada ya? Iya, Kabupaten Jayapura belum ada. Jadi saya bilang, saya coba saja. Jadi anak-anak datang, ternyata banyak juga yang datang. Saya tanya, kendalanya kenapa tidak disekolahkan? Kan ada sekolah di Kota Jayapura. Dia bilang, "Ibu guru terlalu jauh." Ada yang bilang terlalu jauh, ada yang juga karena minimnya pengetahuan sehingga dia tidak tahu bahwa anak tersebut bisa disekolahkan. Jadi begitu. Jadi saya bikin secara gratis. Dan setelah COVID selesai, saya kembali melakukan rutinitas saya sebagai guru, pergi pagi pulang sore. Dan les itu ya sudah tidak berjalan lagi. Iya ya, itu berarti sebenarnya ada juga kebutuhan di sana ya. Iya, banyak. Cuma akses pendidikannya yang belum ada di sana, yang dekat dengan anak. Memadai, iya. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong tentang anak berkebutuhan khusus, Ibu Seri bisa ceritakan kah kira-kira kategori anak berkebutuhan khusus itu seperti apa? Dan bagaimana orang tua bisa kenal
oh ini anak saya nih punya kebutuhan khusus. Itu kira-kira ada hal-hal yang bisa dikenali selain fisik ya, selain fisik. Iya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu terbagi beberapa kategori. Kalau yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus tunanetra. Tunanetra itu terbagi juga lagi atas dua. Ada yang low vision, lemah penglihatan, sama buta total. Kalau yang kedua itu tunarungu. Biasa kalau kodenya B. Jadi tunarungu itu anak yang memiliki hambatan pendengaran. Dengan ada namanya tunawicara. Terus ada namanya tunagrahita. Tunagrahita itu IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi keterbelakangan mental yang masyarakat kenal. Ada namanya tunadaksa. Yang itu tunadaksa itu yang secara fisik kita bisa lihat CP atau cerebral palsy yang jalan kayak penguin dan puntung tangan tidak ada atau kaki tidak ada, atau yang terlahir dengan pendek, kan ada yang pendek itu. Terus ada juga yang namanya autis, hiperaktif, dan ada juga yang namanya gangguan belajar. Tapi kalau sekarang itu gangguan belajar ini sudah boleh masuk di sekolah umum. Gangguan belajar itu kayak kesulitan menghitung, biasa dikenal dengan diskalkulia, disgrafia yang kesulitan menulis, kesulitan membaca juga ada. Jadi banyak ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Iya. Kalau secara fisik yang kita bisa lihat ya tunanetra, dia tidak bisa melihat. Tunadaksa yang cacat tubuh. Terus tunarungu yang tidak bisa bicara. Tapi kalau yang tidak kasat mata itu seperti tunagrahita atau IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi itu yang tidak bisa dilihat. Kalau untuk penanganan anak berkebutuhan khusus ini bagaimana penanganannya? Terus kemudian saya lanjut lagi, Ibu minta maaf. Apakah untuk penanganan anak berkebutuhan khusus itu boleh di rumah saja? Memang anak harus tinggal di rumah juga ya? Iya. Jadi penanganan untuk anak berkebutuhan khusus itu ada dua, di sekolah dan di rumah. Kalau di rumah cukup dilatih dengan kemandirian anak. Bagaimana anak bina diri dari bangun tidurnya, dia harus apa bangun tidur, jangan cuma bangun percuma begitu, tidak. Jadi dia harus bersihkan tempat tidurnya, rapikan tempat tidurnya, menyapu, dan bina diri di rumah seperti mandi, makan sendiri. Yang itu yang bisa dilatih di rumah. Kalau dari sekolah, yang bisa kami latih di sekolah itu keterampilan, life skill-nya, bagaimana dia membuat satu produk yang bisa dia menjadikan penghasilan untuk kelangsungan hidupnya ke depan. Terus dari segi akademi kami juga mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan khususnya. Jadi tidak semua diajarkan seperti anak normal pada umumnya, tidak. Yang tunarungu, tunanetra, yang buta dan tuli itu bisa kita ajar kayak anak normal pada lainnya. Tapi kalau anak-anak grahita begitu kita hanya mengenalkan dasar-dasar saja, tidak kayak anak-anak normal lainnya, tidak. Kita hanya mengajarkan yang dasar-dasar saja. Yang penting dia tahu tulis, dia punya nama, dia tahu uang 1.000 sampai uang 100, dia tahu itu saja yang kami ajarkan. Tapi yang paling kami tekankan yaitu kemandirian dan bagaimana life skill-nya untuk menghidupi kehidupannya selanjutnya jika ia tamat sekolah. Berarti ini yang menjadi program prioritas, maksudnya kemandirian dengan life skill, di samping pengetahuan yang lain. Iya. Itu biasanya tuh maksudnya misalnya materi atau model pendidikannya itu per kategori anak berkebutuhan khusus kah? Iya. Berdasarkan kategori yang tadi disebutkan. Jadi kurikulum yang kami berikan itu sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya tunarungu kalau di rumah kan pokoknya diajari mandiri begitu di rumah. Kalau di sekolah kami ajar bahasa isyarat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kalau tunanetra, karena kan dia tidak bisa melihat, maka alat yang kami berikan itu namanya braille, huruf braille. Bagaimana kami ajarkan bagaimana dia menulis dengan
tulisan-tulisan timbul tersebut, bagaimana dia membaca. Jadi itu yang kami ajarkan di sekolah luar biasa. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mentransferkan ilmu ke anak berkebutuhan khusus ini agar mereka tahu apa yang kita sampaikan. Jadi itu kunci utama. Cara penyampaiannya bagaimana dengan karakteristik anak tersebut. Ibu Seri, keluarga ini kan dia tetap menjadi support system untuk anak ini. Iya. Jadi apakah biasanya ada maksudnya hubungan antara sekolah dengan orang tua supaya walaupun di rumah anak dia tetap bisa terapkan life skill yang dia sudah pelajari atau kemandiriannya pada tingkat mana itu bisa berada di rumah juga seperti itu. Iya, jadi dalam membimbing anak berkebutuhan khusus itu kita berperan 3 orang. Orang tua, guru, dan anak. Jadi ini harus berjalan beriringan. Tidak boleh ada yang cacat yang satu. Maksudnya ada yang tidak mendukung. Harus kita ini tiga orang ini harus saling melengkapi untuk membimbing anak tersebut. Karena kalau satu dia misalnya kami sudah ajar di sekolah bahwa kemandiriannya harus begini, tapi pulang di rumah tidak dipraktekkan oleh orang tua, itu tidak akan maksimal hasilnya. Jadi alangkah baiknya apa yang kami ajarkan, kami akan tulis di catatan kecil, ada buku penghubung antara orang tua dan guru, dan itu yang diterapkan lagi di rumah. Saya kasih contoh, misalnya anak autis yang hiperaktif ini. Kan ada larangan-larangan yang tidak boleh anak tersebut makan. Misalnya manis-manisan, coklat, apa segala macam. Jadi di sekolah sudah dikurangi, didietkan, tidak boleh makan manis. Dan sudah diberikan catatan kepada orang tua. Orang tua itu harus juga diet di rumah. Jadi bukan hanya di sekolah didiet, tapi di rumah juga harus diet. Tapi kalau di sekolah didietkan, baru di rumah tidak didietkan makanan-makanan tersebut, otomatis nanti kacau lagi. Anak kembali ke sekolah kacau lagi. Jadi itu, jadi harus kerjasama. Kalau misalnya kita lihat dari sisi perbedaan anak berkebutuhan khusus yang menikmati pendidikan dengan anak berkebutuhan khusus yang tidak menikmati pendidikan, ini ada bedanya atau bagaimana? Iya, ada. Jadi bedanya anak berkebutuhan khusus yang sekolah dan yang tidak sekolah. Kalau yang tidak sekolah, ya kita bisa lihat dari segi komunikasi sosialnya, pasti dia sangat minder bertemu dengan teman-teman yang normal lainnya. Pasti dia minder, mengurung diri, malu, tidak percaya diri. Itu kalau segi sosialnya. Kalau segi akademiknya, ya pasti jauh berbeda. Kalau di sekolah luar biasa, anak yang sekolah itu dia komunikasi bagus, akademiknya juga bagus, tahu tentang hal-hal baru, perkembangan teknologi zaman sekarang, mereka tahu. Ada yang tahu membaca, tahu menulis, tahu berkomunikasi isyarat, bagaimana dia berteman, teman yang di Papua berteman dengan Jakarta. Kalau dia sekolah kan dia pasti tahu cara berkomunikasi dengan bahasa isyarat, dan itu pasti akan nyambung, temannya semakin banyak. Tapi kalau anak-anak yang dikurung di rumah itu, dia punya perkembangan sosial itu tidak seluas dengan yang sekolah. Baru kalau dari segi psikologi, anak-anak itu lebih percaya diri kalau sekolah. Dia percaya diri, oh saya bisa. Dengan dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang anak murid kami telah capai di Peparnas kemarin, olahraga. Ada anak murid kami yang bayangkan ya, cacat tubuh, dia cerebral palsy, dia di kursi roda. Dia kalau bergerak satu, bergerak semua. Jadi sarafnya itu berlawanan. Jadi kalau secara umum kalau dia tidak sekolah, pasti dia cuma dikurung di rumah. Tinggal di kamar, cuma dikasih makan, dikasih minum. Tapi ini dia bisa pergi keluar kota, dia berlatih di Solo kemarin, dan pulang mewakili Papua di Peparnas 21, dan akhirnya dia mendapat medali emas. Itu luar biasa sekali. 1 miliar penghargaan dari pemerintah. Makanya saya bilang, coba dia itu tidak sekolah. Mungkin dia tidak tahu bahwa jalur-jalur prestasi apa yang dia bisa tempuh dengan berkebutuhan khususnya tersebut. Jadi itu berarti mereka yang berprestasi itu mereka yang pernah ikut pendidikan ya? Iya, dan itu harus lewat jalur pendidikan. Tidak bisa semerta-merta langsung dia jadi begitu. Tidak. Harus melalui
pekan olahraga, ada namanya Papernas, pekan olahraga pelajar nasional. Jadi habis dari situ dia beralih ke Peparnas. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dan di sekolah juga diajarkan begitu. Bagaimana akademi jalan, olahraga juga jalan. Dan masih banyak anak-anak Papua yang mendapat medali emas. Yang tuli, yang netra, banyak. Kemarin Peparnas itu. Baik Ibu Seri, ini tadi kan saya bicara tentang support system dari anak. Jadi orang tua, guru, anak itu sendiri. Tapi kan setelah selesai anak dapat pendidikan, dia pasti masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Nah, dari pengamatan Ibu Seri sendiri atau dari pengalaman Ibu Seri sendiri, adakah masalah-masalah yang anak berkebutuhan khusus ini, maksudnya masalah di masyarakat, anak berkebutuhan khusus ini alami, padahal sebenarnya dia merasa bahwa saya memiliki pendidikan dan saya tahu tentang ini. Itu kira-kira masalah-masalah apa yang biasanya Ibu Seri dengar? Iya, kalau masalah yang anak disabilitas dapat saat dia terjun di masyarakat itu ada banyak. Kalau dari masalah yang pertama sosial ya, masyarakat kurang menerima mereka. Harusnya masyarakat itu memperlakukan mereka sebagaimana orang pada umumnya, tapi dengan secara khusus begitu, menghargai adanya anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Kalau dari kayak instansi-instansi, banyak juga instansi-instansi ya yang saya temukan di Papua, khususnya di Jayapura ini yang kurang ramah disabilitas. Bagaimana harus ada akses disabilitas di setiap kantor dan pelayanan-pelayanannya, itu yang kurang ramah disabilitas. Sehingga kadang disabilitas itu minder. Dia bilang, aduh saya malas misalnya contoh ya, banyak terjadi pengalaman-pengalaman anak-anak, anak murid saya yang dia ke puskesmas contohnya. Di puskesmas tidak diterapkan akses disabilitas. Dia mau kursi roda tidak bisa. Di puskesmas sediakan tangga-tangga, sedangkan dia harus mengakses kursi roda. Banyak juga yang tuli, yang dengan panggilan, misalnya nomor antrian 2. Sedangkan mereka kan tuli, tidak bisa dengar. Jadi harus ada layar yang menunjukkan bahwa sekarang itu nomor antrian 2. Jadi banyak masalah kesehatan juga begitu, pelayanan yang instansi-instansi kurang ramah disabilitas. Ada fasilitas khusus. Harus ada fasilitas khusus. Akses disabilitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Iya, ini nah Ibu Siri, ini saya mau bicara khusus di lingkup gereja. Bagaimana gereja bisa menyediakan akses disabilitas agar gereja atau jemaat itu dia menjadi jemaat yang ramah atau kita bisa bilang inklusi disabilitas. Iya, jadi supaya gereja tersebut dikatakan ramah disabilitas, kita harus menyediakan akses disabilitas. Bagaimana kita memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut jika terdapat di gerejanya kita. Saya kasih contoh, di gereja kami itu terdapat kayak kalau kita katekisasi, anak-anak katekisasi baru di situ terdapat anak berkebutuhan khusus, kita menyediakan translator atau penerjemah bahasa isyarat agar apa yang kita atau apa yang pendeta sampaikan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut dapat tersampaikan dengan baik dengan perantaraan bahasa isyarat. Jadi dia mengerti juga ya. Iya, jadi dia dapat mengerti apa yang pendeta sampaikan karena anak tunarungu kan tidak bisa dengar. Jadi kalau kita hanya spontan begitu, otomatis dia tidak akan dengar. Jadi kita butuh penerjemah atau bahasa isyarat agar mereka memahami apa yang kita maksud. Jadi begitu. Jadi itu salah satu penerjemah. Kalau bagian tata ibadah itu kita selain menyediakan penerjemah, kita juga menyediakan infokus. Jadi kita memasukkan liturgi itu ke dalam infokus tersebut. Jadi agar anak-anak berkebutuhan khusus bisa melihat apa yang sedang maksudnya apa yang ibadah telah ini jalannya ibadah begitu dari awal sampai akhir dia bisa mengetahui kecuali khotbah karena khotbah kan ya langsung lisan diucapkan oleh pendeta.
Tapi kalau yang lisan itu seperti tadi Ibu bilang bisa lewat bahasa isyarat Iya, khusus bisa. untuk tunarungu ya. Ya, kalau memang di salah satu jemaat tersebut ada yang mengetahui bahasa isyarat, ya mungkin bisa memfasilitasi di belakang layar. Jadi dengan Oke. bekerja sama dengan tim-tim media Iya. agar menyediakan satu kotak kecil di ujung layar Aha. itu khusus untuk menerjemah isyarat. Iya. Itu boleh bisa dilakukan. Kalau untuk itu yang untuk teman-teman yang tunarungu atau tuli, kalau untuk yang kursi roda atau yang cacat fisik itu bisa menyediakan kalau tangga di gereja kan tidak selamanya harus tangga, Iya. jadi kita harus iya Oke, harus ada pegangan juga, jadi bukan hanya untuk disabilitas tapi untuk lansia juga Iya, boleh. betul. Baru kamar mandi yang bisa diakses kursi roda, jadi pintunya agak besar supaya kursi roda bisa masuk. Toilet harus toilet duduk, jangan jongkok, begitu. Jadi akses-akses disabilitas itu bisa disediakan di jemaat untuk menciptakan jemaat yang ramah disabilitas atau inklusif. Ya. Ya, mudah-mudahan ke depan kita punya jemaat-jemaat gereja dari gereja-gereja apa saja, kita punya akses yang bagus untuk menjawab kebutuhan disabilitas juga. Nah, ini untuk menjadi guru khusus disabilitas, ini ada pendidikan khusus toh, kan tidak sama seperti pendidikan normal lainnya. Iya, ada. Jadi untuk bisa menjadi guru, seorang guru sekolah luar biasa, kita harus menempuh pendidikan. Yaitu pendidikan, dulu dikenalnya sebagai pendidikan luar biasa. Sekarang berubah nama jadi pendidikan khusus. Oh, yeah. Jadi memang ini khusus untuk belajar tentang mengenal anak SLB itu bagaimana. Jadi itu ada pendidikannya. Universitas, tingkat universitas. Di Indonesia ada 14 di Indonesia. Kalau di Papua belum ada. Yang ada di Sulawesi, Jawa, dan lain sebagainya. Kalau di Sulawesi ada 3, di Makassar, Manado, Gorontalo. Kebetulan saya dari Universitas Negeri Manado. Jadi ada 14 sekolah luar biasa, universitas yang menyediakan pendidikan untuk guru berkebutuhan khusus. Itu berarti kalau mau semakin banyak guru berkebutuhan khusus, berarti kita harus keluar untuk dapatkan pendidikan ini karena kita di Papua sendiri belum ada. Iya, betul. Baik, tadi kita bicara tentang gereja dengan akses disabilitas. Nah, kalau misalnya ke depan kebutuhan ini disiapkan oleh gereja, itu berarti kan kita butuh guru-guru khusus, untuk ini. Sementara di Papua sendiri kita bilang sekolah SLB saja masih kurang. Terus apalagi gurunya masih kurang. Nah, ini kira-kira bagaimana Ibu punya saran ini supaya ada semakin banyak guru, supaya kalau ke depan jemaat-jemaat mau mengakses ini, mereka tinggal berhubungan saja dengan guru-guru khusus seperti ini untuk menterjemah. Iya. Untuk adik-adik, saran saya untuk adik-adik dorang yang mau melanjutkan perkuliahan, pilih guru, kalau memang dia minat di guru pendidikan khusus, jurusan pendidikan khusus. Jadi universitas-universitas yang saya sebutkan tadi, 14 universitas yang ada di Indonesia. Jadi pilih universitas tersebut agar kalian dapat menjadi guru berkebutuhan khusus, tahu bahasa isyarat, tahu baca huruf braille, tahu karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus lainnya, karena di Papua masih sangat dibutuhkan. Penerimaan kemarin P3K, CPNS kemarin itu kuota itu masih sangat kosong. Hanya terisi 2-3 orang aja. Selebihnya kosong. Jadi sayang sekali. Jadi saran saya buat adik-adik, mari kita coba untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi jangan hanya yang normal-normal saja, tapi coba yang peluang satu ini menjadi guru SLB. Karena peluang di Papua sangat besar. Iya, baik. Itu berarti kita berharap ke depan kalau kita masuk gereja terus lihat layar, ada satu kotak kecil yang sama seperti ketika kita nonton televisi. Nah, di jemaat juga bisa ada seperti itu. Luar biasa, jemaat bisa menjadi jemaat yang inklusif.
GKI yang ramah Iya, disabilitas. GKI yang ramah. Iya, kalau misalnya itu terjadi di GKI, sebagai anak GKI kita juga bangga seperti itu. Iya. Eh, Baik, saya pikir kalau masalah sosial yang tadi Ibu sebut itu saja ya, tidak ada masalah-masalah lain yang anak. Kemudian kalau dampaknya untuk anak sendiri, kalau dia menghadapi masalah seperti itu, maksudnya anak berkebutuhan khusus, ada tidak dampak yang mempengaruhi misalnya rasa percaya dirinya, tadi dia sudah percaya diri yang tinggi, tapi mendapat perlakuan seperti itu, down lagi kembali. Iya, banyak itu yang Iya. terjadi seperti itu. Jadi yang paling penting dan masalah yang utama itu kurangnya penerimaan di masyarakat. Dan kurangnya memberi peluang bahwa mereka juga itu bisa. Jadi ada satu cerita, saya punya anak murid, dulunya dia bersekolah, dia sudah percaya diri. Iya. Tapi setelah menyelesaikan sekolah SMA, dia kembali ke masyarakat, dia sudah pintar jahit, sudah pintar ini, cuma kurang diberi kesempatan di masyarakat. Sehingga dia, katanya, saya pernah tanya, kenapa kamu kan pintar menjahit, kenapa tidak lanjutkan? Dia bilang, aduh ibu, setengah mati, saya malu. Mereka tidak kasih saya kesempatan untuk ini, untuk menjahit di tempatnya. Dia katanya sempat melamar kerja, tapi tidak diberikan kesempatan karena katanya, aduh disabilitas nanti merepotkan. Iya. Padahal mereka itu bisa mandiri. Iya. Cuma kita hanya kurang memberikan peluang saja kepada mereka. Sehingga ya cuma di rumah saja. Cuma bantu-bantu orang tua di rumah. Padahal sebenarnya dia bisa, cuma kurangnya peluang di masyarakat. Betul ya, itu dunia kerja ya. Berarti dunia kerja juga harus siap untuk menerima anak berkebutuhan khusus seperti ini. Padahal mereka sebenarnya punya keterampilan yang bagus. Ya harus siap karena undang-undang ada mengatur begitu. Oh iya. 2% dari pekerja harus disabilitas. Aha. Berarti kalau ada undang-undangnya, kalau anak dibuat seperti itu, dia bisa tuntut karena ada undang-undangnya. Iya. Ya. Baik, ini pertanyaan yang berikut ini di era sekarang ini nih. Di era sekarang ini pendidikan untuk semua tuh menjadi hal yang wajib. Pendidikan untuk semua. Siapapun dia, anak Indonesia atau anak negeri tanah Papua. Nah, sebagai seseorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan luar biasa seperti Ibu Seri ini, apa yang kira-kira Ibu ingin sarankan bagi kami semua, penonton yang mendengar, para orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, para pribadi-pribadi siapapun, keluarga mungkin, gereja mungkin, atau organisasi apapun yang punya kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus. Kira-kira apa yang Ibu Seri sebagai orang yang mendalami anak berkebutuhan khusus mau kasih saran pada kami semua? Ya, kalau dari saya, jika ada tetangga, sahabat, keluarga, atau anak yang sekiranya dia termasuk dalam anak berkebutuhan khusus, mari untuk menyekolahkan dia. Karena pendidikan itu jembatan untuk masa depannya dia. Jadi kita sekolahkan dia supaya dia ini punya kemandirian. Supaya di kemudian hari dia tidak merepotkan orang tuanya. Dia bisa mandiri bahkan menghidupi dirinya sendiri. Jadi kalau ada keluarga atau kerabat begitu, mari kita berikan masukan bahwa anak tersebut bisa sekolah dan bisa mandiri. Bahkan ada bisa bekerja. Iya. Jadi jangan mengunci anak di rumah, itu tidak ada gunanya, lebih baik sekolahkan. Kalau kita sekolahkan, yakin dan percaya pasti nanti itu kita lihat, wih betul, saya tidak menyesal kasih sekolah dia. Jadi itu saran saya, sekolahkan. Iya, kalau kita di Jayapura, kalau kita bicara kota Jayapura ada 2 sekolah luar biasa. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi bisakah Ibu kasih satu pernyataan penutup untuk kita mengakhiri perbincangan ini seputar anak berkebutuhan khusus? Iya.
Jadi anak berkebutuhan khusus juga punya hak yang sama dengan Yang sama. kita, anak-anak normal. Maka dari itu hargai mereka. Bagi orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, sekolahkan mereka. Tuhan kasih anak luar biasa, itu karena Tuhan yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu juga orang tua yang luar biasa. Tidak mungkin Tuhan mau kasih kita anak berkebutuhan khusus kalau kita tidak luar biasa. Iya. Jadi mari kita hargai mereka sebagaimana anak pada umumnya, kita sekolahkan dan yakin dan percaya suatu saat pasti akan kelihatan usaha-usaha kita untuk menyekolahkannya untuk masa depannya yang lebih baik. Iya. Iya. Baik. Terakhir saya ingin mengutip pernyataan dari Putri Aryani tadi. Jadi ini sekarang ini di Indonesia lagi viral ya. Tidak saja di channel-channel YouTube tapi juga di televisi-televisi swasta. Jadi kalau kita buka YouTube itu banyak sekali cerita tentang Putri Aryani, seorang disabilitas. Nah ini dalam wawancaranya di YouTube channel Prestige Production, ini ada satu pernyataannya yang saya pikir itu sangat inspiratif dan luar biasa sekali bagi para orang tua dari anak berkebutuhan khusus, tetapi juga untuk kita semua. Jangan pernah berpikir bahwa kita beda. Tadi Ibu Siri juga sudah mengulas hal ini, bahwa hargai mereka, sekolahkan mereka karena mereka sama dengan anak normal lainnya. Tapi untuk anak berkebutuhan khusus sendiri, seorang Putri Apriani ini bilang, jangan pernah merasa kita itu beda, kita sama dengan yang lainnya. Baiklah, demikian bincang-bincang kami bersama Ibu Siri Rante, tenaga guru profesional pada sekolah luar biasa di Kota Jayapura. Terima kasih banyak Ibu Siri. Sama-sama. Untuk waktu dan kesediaannya pada perbincangan kita di episode kali ini. Akhirnya kita akan berpisah. Jangan mau ketinggalan, nantikan terus episode kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe yang belum. Jangan lupa like, komen, ataupun share kepada teman-teman lain. Kami podcast P3W, suara perempuan untuk semua, pamit undur diri. Shalom.